melanjutkan dari part 1 dengan judul perkenalan dengan penunggu kontrakan. Suara tertawa lirih itu muncul lagi. Kali ini Sarah yakin jika ia tidak salah dengar. Dengan ketakutan, Sarah menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut, sembari memejamkan mata rapat-rapat. Keringat membasahi bajunya. Saat itu, Sarah berusaha membaca ayat apapun yang diingatnya. Tapi, tak satu pun lancar diucapkannya. Terbesit dalam pikirannya untuk bangun dan menyalakan lampu kamar. Pikirnya, kalau kamar terang, ia akan lebih tenang. Tapi di sisi lain, Sarah merasa takut jika dengan menyalakan lampu ia malah akan melihat sosok-sosok yang sedang mengganggunya. Entah berapa lama Sarah diam dalam posisi yang sama, tak bergerak, dan suara-suara itu pun tak kunjung pergi. Ia tak berani membuka selimut, takut justru mereka akan muncul di depan mukanya. Padahal kondisinya saat itu sudah basah kuyup oleh keringat. Mungkin karena tubuh Sarah lelah setelah tegang dalam waktu lama. Akhirnya ia pun tertidur dengan sendirinya. Sarah terbangun saat azan subuh berkumandang. Suara-suara aneh itu sudah hilang. Meski sedikit lega karena ada suara-suara orang di gang berjalan menuju masjid untuk sholat subuh, tapi rasa takut Sarah masih sangat besar. Ya, itu adalah momen pertama Sarah berkenalan dengan penghuni kontrakan. Walaupun tidak bertatap muka langsung, tapi perkenalan itu membekas hingga sekarang. Ia tak akan menceritakan kejadian tersebut kepada kedua saudaranya. Bukan apa-apa, Sarah sendiri takut menceritakan ulang saat dirinya masih tinggal di rumah itu. Dan mereka mengontrak selama 1 tahun, artinya Sarah harus bertahan selama 11 bulan ke depan. Setelah kejadian itu, ia hanya merasakan beberapa gangguan-gangguan kecil menimpanya, seperti barang berpindah tempat sendiri, selimut ditarik saat tidur, atau melihat sekelebat bayangan melintas. Singkat cerita, bulan Ramadan telah datang dan gangguan kecil itu mulai berkurang meski tidak 100% hilang. Lebih lanjut, Gerald adalah tetangga Sarah yang bertempat tinggal di ujung gang. Dia adalah anak band yang gaul dan cocok berteman dengan Sarah karena kepribadiannya yang asik. Sejak pertemuan pertama, mereka jadi semakin akrab. Hingga akhirnya pada suatu malam mereka memutuskan untuk sahur bersama di salah satu kafe di Lembang. Gerard jemput jam 9 ya, Nong, ucap Gerard sambil menutup telepon. Nong adalah panggilan Sarah dari Gerard. Rencana sahur malam ini hanya akan ada mereka berdua karena teman-teman yang lain tidak bisa ikut. Tak masalah bagi mereka, suasana alam terbuka dan hawa yang dingin adalah favorit mereka. Saat itu, Sarah baru saja selesai meeting dengan anak-anak band. Ia bergabung menjadi salah satu vokalis di band tersebut. Hobi Sarah memang menyanyi. Dan kebetulan band Sarah dan band Gerard ada dalam satu base camp. Base camp yang dimaksud adalah rumah di daerah Buah Batu milik Horis, salah satu personil band. Gerard tidak ikut meeting karena sesuatu hal, sehingga ia memutuskan untuk pulang diantarkannya oleh drummernya. Sesampainya di rumah, Sarah segera berbuka dan sholat maghrib. Masih lelah,
Ia mengunci pintu dan berbaring sambil membaca pesan yang masuk. Dan Sarah pun tertidur. Dalam tidurnya Sarah bermimpi bertemu dengan Gerald. "Ayo berangkat," ajak Gerald. Sarah menggeleng enggan pergi. Entah kenapa ia tak tahu jika sedang bermimpi. Tiba-tiba Gerald berubah menjadi menyeramkan dan berteriak marah. "Ayo pergi," teriaknya. Seketika ia langsung terbangun dari tidur karena kaget. Dan dalam keadaan masih sangat ngantuk, mata Sarah tertuju pada seseorang yang duduk menunduk di ujung kasur di dekat kakinya. Seorang laki-laki memakai topi mirip Gerald. Mata Sarah semakin berat, rasa kantuknya semakin tak tertahan. Tidak biasanya ia begitu. Ia kemudian menutup mata dan tiba-tiba ingat jika pintu kamarnya sudah dikunci sebelum Sarah tidur. Lalu, bagaimana Gerald bisa masuk? Tetot, tetot, suara ringtone HP Sony Ericsson tanda telepon masuk berbunyi. "Halo Nong, Gerald bentar lagi jemput. Udah siap kan?" Cecar Gerald bersemangat. "Hat, lo tadi ke kamar gue?" tanya Sarah mengabaikan pertanyaan Gerald. "Enggak tuh, Gerald baru pulang nih, langsung telepon kamu." Sarah diam dengan kantuk yang mendadak hilang. Sarah langsung berdiri menyambar pegangan pintu yang masih dalam keadaan terkunci. "Nong, woi, Nong," teriak Gerald di telepon. "Iya, 15 menit lagi jemputnya. Gue sholat isya dulu," tautnya. Ia tutup telepon dan segera keluar dari kamar mandi. Ajani sedang bersila di ruang depan kamar Sarah sambil bermain HP. "Ah, tadi Gerald ke dia tuh?" tanya Sarah, yang artinya, "Ah, tadi Gerald kesini enggak?" "Tak aya," jawaban Ajani sambil berpaling dari HP-nya. "Nu balik?" ujar Sarah kembali berusaha meyakinkan. "Balik ih. Setinten ieu teu aya tamu." Sarah terdiam dan berusaha mengabaikan. Mungkin mereka lagi iseng. Sarah segera mengambil air wudhu dan sholat. Setelah selesai sholat, ia bersiap-siap untuk pergi ke Lembang. Karena Lembang sangat dingin, ia pergi menggunakan motor. Sarah memakai jaket yang paling tebal. Tak lupa syal rajut kesayangan warna pink. Gerald sudah datang. Mereka pun pergi menuju Lembang tanpa tahu sesuatu sedang menunggu mereka. Motor yang mereka tumpangi berjalan pelan karena masih di dalam komplek perumahan. Mereka tidak berbicara satu sama lain dan hanya sibuk dengan pikiran masing-masing. Ketika mendekati sekolah SMA, Sarah melihat seorang kakek berjalan pelan. Sarah terus memperhatikan kakek tersebut tanpa sadar. Kakek tersebut berada jauh dari motor mereka. Posisinya di seberang kanan jalan dan berjalan membelakangi Sarah serta Gerald. Semakin lama semakin mendekat hingga ke pertigaan SMA. Kakek itu mengambil jalan ke kanan persis yang akan mereka lakukan. Setelah kakek itu berbelok ke kanan, dalam hitungan 2 detik mereka pun mengambil jalan yang sama dengan si kakek. Tapi saat motor berbelok, tak ada siapa-siapa di sana. Bersambung ke part 3.